Wah, kurang ajar betul. Bertebaran tabloid pilih Anies Baswedan di masjid-masjid Malang. Bohir bergerak, jualan agama sudah dimulai. Dari berita Anies Baswedan hari ini bahwa di Kota Malang, tepatnya di Masjid Al-Amin, ada yang mengatakan seperti itu bahwa tabloid Anies Baswedan disebar di masjid. Siapakah yang menyuruh ini? Dan bahkan dari pengakuan warga sangat menohok sekali siapa di balik pengakuan-pengakuan yang menyebarkan tabloid Anies Baswedan ini. Dan saya tidak setuju sekali ketika masjid dijadikan sebagai tempat berkampanye. Terbitan KBA Newspaper yang dipimpin oleh mantan aktivis Partai Demokrat itu, nampak depan tabloid tersebut pun terpampang wajah Anies Baswedan secara penuh dengan tulisan yang berjudul "Mengapa Harus Anies?". Bayangkan, belum apa-apa udah nanya, bikin pusing orang. Ya, tabloid dengan 12 halaman tersebut ternyata memang hanya berisikan tentang Anies Baswedan. Seluruhnya jika dilihat satu persatu, isi tulisan tabloid itu memperlihatkan bagaimana mengangkat Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI dengan klaim-klaim yang segudang prestasi. Ya namanya tabloid kampanye, isinya ya satu arah. Bebas saja orang mau buat tabloid atau media apapun, bebas. Tapi yang kemudian menjadi sorotan publik adalah kenapa cara distribusinya atau dibagikannya itu di rumah ibadah. Memangnya itu jadwal imsakiyah. Jualan agama, politisasi agama, memang akan laku keras di dalam masyarakat yang diselimuti kebegoan. Hal itu disampaikan oleh seorang netizen dengan nama Putri Cebong. Lewat akun Twitter pribadinya, ia mencuitkan pernyataan tersebut menyinggung sebuah berita bahwa ada tabloid Anies Baswedan yang disebar sedemikian rupa, secara masif, terstruktur di beberapa masjid di Kota Malang. Seperti diketahui, Wali Kota Malang Sutiaji bereaksi keras atas beredarnya sebuah tabloid berisikan kesuksesan Anies di Masjid Al-Amin, Jalan Pelabuhan Tanjung Perak. Sutiaji geram karena masjid dijadikan sasaran kepentingan politis. Sutiaji khawatir tabloid itu memicu persoalan atau kekacauan di tengah umat, sebab tabloid itu disebarkan di masjid-masjid yang merupakan tempat ibadah. Pemkot Malang, kata Sutiaji, akan mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Malang agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Surat edaran itu diharapkan bisa mengantisipasi munculnya kontraproduktif di tengah masyarakat. Selain itu, surat edaran itu juga sebagai langkah antisipasi agar umat tidak tertarik ke kepentingan politik. Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah tabloid berisikan kesuksesan Anies Baswedan mendadak menyebar di Kota Malang. Tabloid itu dibagikan secara sengaja kepada jemaah Masjid Al-Amin Kota Malang saat sholat Jumat. Jika dilihat-lihat, tabloid bernama KBA Newspaper berisi 12 halaman. Tabloid tersebut edisi cetak 28 Februari 2022. Covernya memajang foto Anies dengan judul "Mengapa Harus Anies?". Seluruh isi kontennya mengulas soal Anies Baswedan. Ini bahaya loh, para kadrun, pemuja Anies, para punggawa khilafah, kelompok-kelompok yang berisikan simpatisan pengacau sudah mulai bergerak untuk mempolitisasi agama dan menjadikan Anies sebagai ikonnya. Tak heran memang jika Anies lagi-lagi menggunakan pola ini demi menaikkan citranya, pola yang sama ketika ia maju di Pilkada 2017, 5 tahun yang lalu. Karena pola semacam ini memang sangat efektif, tapi daya rusaknya juga begitu besar. Lihatlah, efek negatif dari perhelatan tersebut masih belum reda hingga saat ini. Perpecahan di tengah masyarakat tak kunjung teratasi, intoleransi semakin masif terjadi. Dan anehnya, permasalahan itu bukan hanya terjadi di Jakarta saja, tapi merebak hingga ke seluruh penjuru negeri. Dan kini Anies mau menggunakan pola yang sama lagi. Saya tidak bisa bayangkan seperti apa negara ini nantinya. Perpecahan sudah pasti terjadi, polarisasi, chaos, bahkan intoleransi akan kembali terjadi. Betapa hati ini teramat sedih melihat kenyataan itu. Persatuan di dalam keberagaman yang sebelumnya menjadi harta yang sungguh tak ternilai harganya, dirusak begitu saja oleh mereka yang berpikiran sempit, oleh mereka yang pemahaman kebangsaannya begitu dangkal. Kebinekaan bukan lagi sebagai sesuatu yang patut dibanggakan saat ini, tapi sebaliknya menjadi sebuah perdebatan dan pergunjingan. Ada kelompok-kelompok tertentu yang dengan sengaja ingin mengubah kebinekaan yang selama ini menjadi pembeda bangsa Indonesia dari negara-negara lain menjadi keserupaan.
Mereka, para kelompok perusak itu ingin semuanya diserupakan, mulai dari budaya, ekonomi, politik, ideologi, hingga agama dan kepercayaan. Bagi mereka anti perbedaan, bagi mereka perbedaan adalah sebuah aib, sementara bangsa ini didirikan di atas berbagai macam perbedaan latar belakang, dan hal itu yang ingin mereka berangus, yang akan diganti dengan homogenitas yang mereka gagas. Untuk mewujudkannya, lalu muncullah berbagai gerakan memerangi perbedaan itu di daerah. Salah satunya ya ini, dengan menyebar tabloid Anies sebagai ikon mereka, sebagai upaya cuci otak agar orang awam tahu bahwa Anies lah pemimpin yang benar. Padahal, benar dari mana? Semoga saja 2024 rakyat Indonesia sudah cerdas semua. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih Anies Baswedan, ditulis oleh Fransen Arianto dari laman siwar.com. Pak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi selesai. DP 0% nggak selesai. MRT LRT sejengkal pun nggak ada yang dibangun. Nggak jadi. Apa namanya belum selesai. Pembangunan stadion itu biasa saja. Provinsi lain juga bangun stadion, bukan hanya DKI. JIS maksudnya. JIS ya. Kemudian polemik banjir juga tidak selesai secara masif, macet juga tidak selesai secara baik. Kemudian kegiatan populis mengganti nama rumah sakit rumah sehat, kota tua menjadi Batavia maupun nama-nama lain kemudian diganti juga nggak jelas. Malah merugikan, merepotkan bukan merepotkan masyarakat untuk administratif, nggak jelas arahnya kemana. Penggunaan anggaran juga saya rasa kurang transparan Pak Anies ini. Dan saya mau bilang ke Pak Anies, kalau Pak Anies mencalonkan diri jadi presiden, kekhawatiran saya tuh banyak nama-nama di Indonesia ini mungkin Candi Borobudur berubah namanya, atau yang lain berubah namanya. Saya rasa kurang tepat lah. Sudah cukup lah Pak Anies jadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau jadi Gubernur DKI Jakarta saja. Cukup saja gitu. Kalaupun memang ada pemilihan, mohon maaf Pak, saya pilih Pak Ganjar Pranowo. Gitu dari saya. Wah, ini udah kampanye nih. Saya nggak ikutin Iya. kata. Terima kasih Anies Baswedan, karena darimu kami bisa belajar bahwa jangan sampai kekuasaan diberikan kepada orang yang salah, karena bisa membuat hancur sebuah kota yang sebelumnya mulai tertata. Terima kasih Anies Baswedan, karena darimu kami bisa melihat bahwa bekerja tidak cukup dengan tata kata, tapi harus dengan aksi nyata yang sudah direncanakan secara matang sehingga tidak terkesan dilakukan serampangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, karena darimu kami menjadi tahu dan mengerti bahwa manisnya ucapan dan janji, hebatnya pidato ataupun segunung narasi tak selalu berujung kepada bukti, karena lebih banyak yang tidak ditepati. Kami pun bisa mengucap syukur meski perkataanmu seringkali ngawur, tanpa penilaian yang terukur dan terkesan takabur. Karena kami jadi mempunyai tolok ukur kualitas pemimpin yang mempunyai sikap jujur dan tidak hanya mengandalkan gestur. Terima kasih tak terhingga karena memberikan kesempatan bagi kami untuk sadar bahwa agama tidak layak digunakan untuk mendulang suara karena menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa yang menjadi terkotak-kotak dan tersekat sebagai hasil politik identitas yang kau gunakan. Terima kasih karena telah menunjukkan kenyataan bahwa tindakan yang salah pun bisa dibenarkan, asalkan berada di antara orang-orang yang sepaham atau membungkam orang-orang yang seharusnya bersuara lantang, memberikan kritik, masukan, atau sekedar saran dengan jamuan makan malam yang mengesankan. Terima kasih karena kau telah memberikan pengajaran tentang bahayanya program pencitraan melalui berbagai monumen yang telah kau resmikan, yang tidak jelas apa gunanya karena terpasang sebentar saja, dilihat oleh segelintir orang saja, dan akhirnya dibongkar tanpa sisa dan tanpa cerita. Terima kasih atas gambaran pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang menerima penghargaan dengan bangga dan senyum lebar, dengan pidato yang mengesankan dan membuai telinga, tapi menghilang tanpa jejak ketika masalah menghadang, menggunakan jurus diam 1000 kata ketika ditanya pemecahan atau memajukan orang lain sebagai kambing hitam.
Terima kasih karena kau terus berulah tanpa lelah, sehingga kami bisa menilai dengan nalar bahwa logika tanpa dasar dan arah bisa menghasilkan berbagai program gagal, seperti waring penangkal bau hingga sumur resapan yang akhirnya hanya membuang anggaran uang rakyat. Terima kasih karena membuat kami semakin paham bahwa memilih pemimpin harus melihat rekam jejak, harus melalui berbagai pertimbangan yang jelas, harus menggunakan nalar yang cerdas, sehingga tidak tertipu dengan indahnya ucapan yang akhirnya hanya menghadirkan penyesalan. Terima kasih Anies Baswedan atas segala kesadaran dan semoga kau memasuki masa istirahat dengan tenang, tak berpikir lagi untuk menata kota, apalagi berniat untuk jadi pemimpin negara. Cukuplah aksimu dirasakan warga Jakarta saja, tak perlu sampai seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana menurut Anda?